Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita akan masuk ke materi baru ya. Mapel kita hari ini adalah IPA. Hari ini sebelum kita memulai, silakan disiapkan alat tulisnya, buku tulis, LKS, ataupun buku paket. Tema kita hari ini adalah penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan. Tumbuhan memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri atau adaptasi dengan lingkungannya. Tumbuhan menyesuaikan diri untuk dapat bertahan hidup di habitatnya dan untuk mempertahankan diri. Habitat tumbuhan. Berdasarkan habitatnya, jenis-jenis tumbuhan terbagi menjadi 3. 1. Hidrofit, 2. Higrofit, dan 3. Xerofit. Hari ini kita akan mempelajari 3 hal tersebut ya. Hidrofit. Tumbuhan hidrofit merupakan tumbuhan yang hidup di air. Contohnya adalah eceng gondok dan teratai. Batang dan pangkal daun eceng gondok memiliki banyak rongga udara. Fungsinya adalah untuk mempermudah mengapung di permukaan air. Dan akar eceng gondok lebat dan berserabut, berfungsi untuk menjaga keseimbangan agar tidak mudah terbalik di permukaan air. Sedangkan pada teratai, daun tipis dan melebar, fungsinya untuk meningkatkan penguapan air. Higrofit. Tumbuhan higrofit merupakan tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Contoh tumbuhan paku-pakuan. Anak-anak sudah tahu pohon bakau? Ya, pohon bakau merupakan tumbuhan yang hidup di tepi pantai. Habitat bakau berlumpur dan didominasi oleh pasir. Oleh karena itu, tumbuhan bakau beradaptasi dengan memiliki akar tunjang yang membantu menyangga batang agar tidak roboh saat terhempas oleh ombak. Tanaman bakau jenis lain yaitu api-api. Juga memiliki akar napas yang membantu penyerapan oksigen dari udara. Xerofit. Tumbuhan xerofit merupakan tumbuhan yang hidup di daerah kering. Contoh kaktus, lidah buaya, dan lain-lain. Kaktus mempunyai ciri daun yang berbentuk duri. Batang kaktus membesar dan berdaging karena digunakan sebagai tempat menyimpan air. Permukaannya dilapisi lilin untuk mencegah penguapan. Akar kaktus panjang dan banyak serabutnya. Hal tersebut bertujuan untuk memperluas daerah penyerapan air. Sekarang, anak-anak amati gambar. Ada pohon jati yang daunnya jatuh dan daunnya subur. Ada gambar kantong semar dan ada gambar daun Venus flytrap. Yang pertama adalah pohon jati. Pohon jati pada musim kemarau selalu menggugurkan daunnya atau disebut meranggas. Fungsinya adalah upaya terhadap lingkungan yang kering dan panas. Dan jika daun digugurkan, penguapan air akan berkurang. Yang kedua, kantong semar. Kantong semar merupakan tumbuhan insektivor, yaitu pemakan serangga. Di mana di dalam kantong semar terdapat enzim pencernaan dan menghasilkan nektar yang akan memancing para serangga untuk masuk ke dalam kantong tersebut. Biasanya hidup di wilayah tropis. Dan yang ketiga adalah daun Venus. Daun Venus juga termasuk tumbuhan insektivor, pemakan serangga. Venus berbentuk seperti 2 tangkup dan memiliki rambut sensor.
Daun tersebut akan menutup jika ada mangsa yang hinggap di daunnya. Cara tumbuhan melindungi diri. Beberapa tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui cara tertentu. Di antaranya adalah dengan melindungi diri dengan duri. Contohnya tumbuhan kaktus, mawar, salak, durian, nanas, dan lain-lain. Yang kedua, getah. Contohnya tumbuhan nangka, karet, kamboja, dan lain-lain. Yang ketiga, racun. Contohnya tumbuhan jarak dan kecubung. Dan yang keempat, mengatupkan daun. Contohnya tumbuhan putri malu. Setelah daun putri malu mengatup, akan terlihat warna daun bagian bawah yang berwarna pucat. Hal itu membuat hewan yang tadinya akan memakan tumbuhan tersebut mengira bahwa tumbuhan telah layu dan tidak enak dimakan. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Silakan setelah mendengarkan materi ini mengerjakan tugas yang sudah Bu Alwim siapkan. Tetap semangat dan terus perbanyaklah membaca buku. Selamat berkreativitas. Selamat beribadah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kondisi tubuh, tetap makan makanan yang sehat dan bergizi, olahraga yang teratur.